Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 48. Sayang, apa yang sedang kamu pikirkan? Raka membelai rambut istrinya yang kini bersandar di dadanya. Raka sendiri menyandarkan punggungnya di kepala tempat tidur. Aku hanya sedikit rindu pada ayah, sahut Sarah pelan. Raka memainkan rambut istrinya yang sudah panjang melewati bahu itu. Beliau sudah tenang sekarang. Tak ada uang perlu kita risaukan lagi. Aku tahu, aku hanya rindu. Kalau rindu, kirimkan doa padanya. Sarah menganggukkan kepalanya. Sejenak mereka berdua terpaku hening, hanya desah nafas yang terdengar saling bersahutan. Aku juga sedikit mencemaskan papa. Tiba Sarah berucap lirih. Yah, aku juga memikirkannya. Raka menyahut sambil menghela nafasnya dalam. Aku tadi ke kantor. Mencarinya ke ruangannya, tapi beliau sudah 3 hari ini tidak turun, kata sekretarisnya. Lanjutnya. Aku juga berusaha menghubunginya, tapi tidak direspon. Sarah meremas lengan Raka yang sekarang memeluknya. Aku sangat takut keputusannya untuk bercerai dengan mama membuatnya sangat terpukul. Tapi tampaknya dia sangat bersikeras ingin melakukannya. Desis Sarah. Papamu sudah cukup menderita menjadi orang yang tak berdaya selama ini. Mungkin sekarang adalah waktunya untuk melepaskan semuanya. Karena tak ada yang berubah dari tabiat mamamu bahkan sampai sekarang. Memaksanya untuk tetap mempertahankan pernikahan yang telah menyiksanya bertahun-tahun itu, sama saja membuat papamu lebih menderita lagi. Tandas Raka sambil elus bahu Sarah. Sarah tidak menyahut. Dia hanya diam karena tahu semua yang dikatakan Raka adalah hal yang benar. Sayang. Setiap kesalahan di masa lalu mungkin memang bisa menjadi hantu untuk masa depan. Tapi papamu tentu adalah orang yang sudah sangat dewasa untuk tahu mana yang harus dilakukannya dan yang terbaik untuk dirinya. Kita tentu hanya bisa mendukungnya. Raka menepuk bahu istrinya dengan lembut. Aku takut mama menjadi marah lalu berulah dan membuat papa menjadi lemah seperti biasa. Mamamu tak pernah belajar dari setiap kesalahannya. Dia terlalu egois dan merasa dirinya paling benar. Jika dia tetap seperti itu, tak ada kebahagiaan untuk papamu, bahkan di masa tuanya. Menurutmu, apakah Sally bisa menerima perceraian papa dan mama? Kenapa kita harus memikirkan Sally? Raka mengerutkan keningnya. Sarah tak pernah berubah. Hatinya itu terlalu lembut untuk bersikap egois sebentar saja, bahkan terhadap orang yang telah menyakiti dirinya. Biar bagaimanapun dia adalah adikku. Sergah Sarah pelan. Dia sudah cukup dewasa untuk mengurus dirinya sendiri. Cukup mengerti memanajen emosinya. Tak ada yang perlu kita cemaskan. Dia bukan anak kecil lagi. Tangkas Raka. Cobalah kamu memikirkan dirimu saja. Karena memikirkan perasaan orang lain itu melelahkan. Tambah Raka. Ayo kita tidur sekarang. Sebelum Raya menjadi sadar kalau Dedi dan mominya ini masih terjaga. Raka mengecup lembut puncak kepala istrinya itu dan menurunkan kepalanya di bantal. Dia tidak ingin mendengar Sarah berbicara melantur ke sana kemari. Besok kita akan mencari tahu kabar papamu, bisiknya. Sarah mengangguk. Dia merapatkan tubuhnya ke badan suaminya dan memeluknya sambil memejamkan matanya. Mereka berdua sama saling memejamkan mata. Tapi tak benar tidur. Larut dalam pikiran masing-masing. Sayang. Tiba Sarah bersuara memecah hening, setengah berbisik. Kamu belum tidur? Sarah bertanya setengah berbisik. Belum. Kenapa? Aku menunggumu tidur lebih dulu. Aku tidak ingin melihatmu duduk malam sambil memelototi handphonemu itu. Jawab Raka. Sarah terdiam sesaat. Dia menelan ludahnya. Merasa berdosa membuat suaminya itu begitu mengkhawatirkan dirinya. Tapi aku belum bisa tidur.
Sarah memeluk pinggang Raka lebih erat. Seakan mencari kantuknya di sana. Tiba Raka memiringkan badannya dan balas memeluk istrinya itu dengan dekapan yang tak kalah eratnya. Aku akan menidurkanmu. Apakah kamu bersedia? Tanyanya pelan namun begitu tajam. Sarah mendongak pada wajah Raka. Dia terlihat sedikit bingung mendengar pertanyaan sang suami. Menidurkan bagaimana? Tanya Sarah sejurus kemudian dengan mata tak berkedip. Aku akan mengelusmu sampai kamu tertidur. Jawab Raka dengan mimik serius. Aku bukan Rae. Sarah tak bisa menahan tawa kecilnya mendengar ucapan suaminya itu. Rae sangat mirip denganmu. Kalian berdua mempunyai banyak kesamaan termasuk menyukai sesuatu. Apa contohnya? Sesuatu yang kami berdua sama sukai. Sarah menaikkan alisnya. Kalian sama menyukai aku. Jawaban Raka membuat Sarah sekali lagi tak bisa menahan tawa. Sayang, kamu terlalu pede. Sahut Sarah kemudian disela tawanya. Rasa puas terpancar di wajah Raka melihat Sarah yang mulai bisa tertawa itu. Sejak ayahnya meninggal, Sarah tak pernah benar tertawa seperti ini. Wajah cantiknya itu tertutup kabut duka yang membuatnya terlihat begitu murung. Kemudian, tangannya mengelus pipi Sarah dengan punggung tangannya seperti yang sering dilakukannya saat menidurkan Rae. Sarah tersenyum, menatap sang suami yang tak mengalihkan pandangan dari wajahnya. Tatapan itu begitu hangat dan penuh cinta. Sarah menikmatinya. Bahkan ketika jemari itu turun ke bibirnya, Raka menelusuri permukaan bibirnya yang terkatup dengan telunjuknya. Sayang, suara Raka terdengar parau. Bolehkah aku menciummu? Tanya Raka hati-hati. Sarah menganggukkan kepalanya. Dan di jenak berikutnya, bibir suaminya itu menempel pada bibirnya. Nafasnya terasa hangat. Sehangat perasaan Sarah sekarang. Sarah memeluk Rae sambil memeriksa beberapa laporan keuangan yang baru diantarkan oleh Jen. Hampir 1 bulan dia tidak memperhatikan butiknya. Untung ada Grace dan Jen yang menghandle selama dia sibuk dengan kehidupan pribadinya. Raka mengantarkan mereka ke butik atas permintaan Sarah. Dia tak ingin meninggalkan Rae karena berpikir selama ayahnya dirawat di rumah sakit, dia selalu meninggalkan Rae dengan mama dan suster saja. Ke butik juga rencananya hanya sebentar. Sambil menunggu Raka menjemput sementara dia sendiri ada sedikit urusan dengan klien. Raka juga sedang sedikit kewalahan. Karena Dea, asistennya mengajukan cuti mulai hari ini selama sebulan. Setelah sekian bertahun-tahun, gadis periang itu mengajukan cuti. Tentu saja Raka tidak bisa menolak, tetapi yang membuat Raka mengomel bukan masalah cutinya tetapi masalah alasannya. Dia cuti selama sebulan karena Dr. Yogi meminta dia untuk membantunya mengurus rumahnya dan beberapa kucing peliharaan dokter itu. Sementara dia kembali ke Jerman untuk suatu pertemuan. Raka nampak manyun. Dia tidak terima merasa urusan pekerjaannya itu tak lebih penting dari beberapa ekor kucing. Dia tidak pernah cuti selama 3 tahun, sejak bekerja denganmu. Biar saja. Tidak usah dilebihkan begitu, sayang. Tegur Sarah. Kalau dia cuti karena liburan aku tidak masalah. Lah ini demi kucingnya si Yogi. Raka geleng kepala. Dia lagi kasmaran dengan Dr. Yogi. Biar sajalah. Seperti tak pernah kasmaran saja. Ledek Sarah sambil tertawa. Kasmaran sih kasmaran. Tapi jangan membabi buta begitu. Tuding Sarah. Sepanjang pagi dia sibuk bolak-balik melihat list jadwal meeting. Biasanya kalau ada Dea, dia tidak perlu melakukannya. Akan ada Dea yang seperti Wecker. Berbunyi mengingatkan dirinya tentang jadwal dan segala macam agenda. Memangnya kamu tidak pernah kasmaran sampai membabi buta? Tanya Sarah. Sambil merapikan kerah kemeja Raka. Aku orangnya pakai logika. Masa? Sarah terkekeh. Memangnya kapan aku pernah membabi buta? Itu. Balik dari Leiden dalam seminggu. Cuti kuliah sampai berhenti. Bukan karena kasmaran.
Itu karena aku lebih mengutamakan istri dan anakku daripada yang lain. Raka membela diri. Karena kamu mencintaiku, kan? Sarah bergelayut manja di leher suaminya. Ya, pastilah. Karena cinta. Raka menyosor di bibir Sarah yang menyeringai. Karena kamu kasmaran dengan istrimu, kan? Lanjut Sarah lagi dengan jenaka. Raka mengernyit dahinya, terjebak dalam pertanyaan sang istri. Ya, bisa disebut begitu. Tapi tetap saja soal kasmaran. Kamu lebih membabi buta. Raka memencet hidung Sarah. Kok? Aku? Sarah manyun. Bibirnya dimonyongkan tapi malah membuatnya kelihatan seksi. Yang nekat. Mendatangi suaminya ke luar negeri sendiri meskipun tak pernah ke Belanda. Sampai nyasar dengan bule setengah nyentrik itu siapa? Bukannya kasmaranmu lebih ekstrim? Raka tergelak. Wajah Sarah menjadi bersemu merah. Dengan masam dia melepaskan diri dari pelukan suaminya itu. Kita kan berbicara soal Dea yang mengambil cuti. Apa hubungannya denganku? Sarah pura kesal. Ya, kakak kesayangan Dea ini. Selalu saja membela Dea. Makanya dia jadi besar kepala sekarang. Oceh Raka. Sarah hanya tersenyum sendiri. Dia tahu Raka menyayangi Dea seperti adik sendiri. Hanya saja dia merasa belum siap anak itu cuti ataupun berhenti. Meskipun Dea sudah mengaudisi dan melatih seorang asisten baru untuk menggantikannya sementara tapi Raka merasa Dea lebih mengerti dan cekatan dalam bekerja. Selain itu sudah sangat dekat dengan seluruh keluarganya. Mam, baby Rae kasihkan aku aja yang pegang. Pinta Jen yang gemas dengan bayi mungil yang suka tertawa itu. Dia ceria seperti dadinya, jarang menangis kecuali lapar ataupun merasa tak nyaman. Dia sebentar lagi tidur. Sarah meletakkan jari telunjuknya di bibirnya sembari berbicara dengan suara setengah berbisik. Tapi belum tidur itu, Jen tampak gemas melihat Rae yang merem melek di pelukan mominya. Sarah melirik pada Rae dan pada beberapa dokumen yang harus ditandatanganinya. Dia akan kesulitan jika sambil menggendong Rae melakukannya. Oke. Kamu jaga Rae dulu ya, sebentar. Aku harus memeriksa laporan ini sekaligus menandatanganinya. Sarah memberikan Rae kepada Jen. Yang disambut Jen dengan sumringah. Jen bawa ke bawah ya. Mam, anak pasti heboh melototi baby Rae. Belum sempat Sarah menyahut. Jen segera membawa Rae yang tertawa lucu di dalam gendongan Jen. Sarah hanya gelengkan kepalanya melihat Jen yang begitu riang bersama Rae. Handphone Sarah berbunyi. Raka sedang memanggil. Halo. Sarah menyambutnya dengan mengaktifkan loudspeaker. Sayang. Sepertinya aku telat menjemput kalian berdua. Maksudnya, Sarah mengerutkan keningnya. Setelah meeting ini, papamu memanggilku ke ruangannya. Jawab Raka. Papa ada di kantor. Sarah tiba merasa lega. Mendengar ada kabar dari papanya. Ya, aku bertemu dengannya tadi sebentar di lobi. Dia memintaku bertemu dengannya setelah meeting. Apakah papa baik? Baik saja, tanya Sarah. Beberapa hari ini dia sangat mencemaskan papanya. Papamu beberapa hari kemarin tinggal di Villa Bali. Dia menenangkan diri di sana. Minggu depan dijadwalkan sidang cerai. Sarah terdiam. Dia merasa sedikit sedih dengan keadaan papanya. Mungkin dia sedang merasa sangat tak berdaya sekarang. Di tengah badai yang sedang menyelimuti kehidupannya. Papamu baik saja. Tapi sepertinya beliau sangat ingin membicarakan sesuatu denganku. Oh, tidak apa. Kami berdua Rae baik saja di sini. Aku bisa makan siang di kantor dengan anak. Baiklah kalau begitu. Sayang. Ya, katakan pada papa. Aku ingin bertemu dengannya. Suara Sarah terdengar lirih. Dia merasa sekarang keluarga satunya yang ada pertalian darah dengannya hanya papanya itu. Nanti akan ku sampaikan. Sahut Raka dari seberang. Oke. Sayang. Aku hanya mau mengabarkan itu.
Tunggu. Aku menjemputmu dan Rae. Ya, tambahnya lagi. Ya, see you, sayang. See you. I love you. Klik. Sambungan terputus. Sarah menghela nafasnya. Setidaknya sekarang dia tahu papanya ada kabarnya meskipun tidak baik saja. Diam. Diam, dia berjanji dalam hati akan merawat papanya itu. Andau saja nanti dia benar telah berpisah dari mamanya. Dia tidak akan ikut campur dalam setiap keputusan papanya karena dia tahu. Orang tua itu cukup tahu apa yang kini dialaminya. Dia pantas memilih jalan hidup yang menenangkan dirinya di masa tua. Sarah tidak bisa menebak seperti apa reaksi dari mama angkatnya itu. Ataupun seperti apa Sally menyikapi gugatan cerai papanya pada sang mama. Sampai hari ini dia tidak pernah bertemu mereka. Sarah pun tidak berusaha mencari tahu karena Raka tidak mau Sarah terlibat dengan apapun yang berhubungan dengan dua orang itu. Mereka bukanlah orang yang pantas menerima rasa pedulimu. Tidak perlu merasa berhutang apapun lagi pada mereka. Karena kamu telah membayar lunas dengan penderitaan yang telah kamu terima. Selebihnya biarlah Tuhan yang memutuskan. Dia selalu mengingat apa yang diucapkan oleh suaminya itu. Sarah menoleh ke jam dinding. Sudah menunjukkan jam 10:30 siang. Pantas saja dia mulai merasa perutnya berbunyi. Hampir setengah jam lebih Jen tidak kembali setelah izin membawa baby Rae turun ke bawah tadi. Mungkin Jen dan pegawai butik yang sering disebut Sarah sebagai anak itu sedang keasyikan bermain dengan Rae. Dengan enggan Sarah meraih handphone. Dia harus menelpon Jen. Barangkali Rae lapar atau malah ketiduran sekarang. HP-nya berbunyi sebelum sempat dia menelpon Jen. Matanya terpicing menatap siapa yang menelpon. Sebuah panggilan dari Grace. Halo, Grace. Ada apa? Sar, kamu sudah dapat laporan yang kutitip dengan Jen. Suara Grace yang riang seperti biasa terdengar dari seberang. Ya, sekarang aku sedang memeriksanya. Jawab Sarah sambil menaikkan alisnya. Oh, kamu di mana sekarang? Aku sedang di butik ini. Kamu di butik? Coba bilang tadi. Biar aku ke sana juga. Grace bersungut. Ayo, kebetulan. Aku ada di butik sekarang. Kita lama tidak bertemu. Makan siang di resto depan. Yuk, ajak Sarah. Tidak bisa sekarang. Grace terdengar menyesal. Kok, tidak bisa? Aku. Grace tampak terdengar ragu. Kamu kenapa? Aku sekarang lagi bersama seseorang. Grace terdengar malu. Bersama seseorang? Kami berdua sedang ada janji dengan mamaku. Makan siang di rumahku. Jawab Grace. Suara semakin malu saja. Wah, kamu sedang serius dengan seseorang. Nih, Sarah terkekeh. Aku juga pengen punya baby Rae seperti kamu. Sambut Grace sambil tertawa. Kalau mau punya baby ya harus kawin. Punya suami dulu. Jangan main melulu. Sarah tergelak. Ya, sepertinya dia serius. Dan lagi mama sudah kenal juga. Kurasa tidak ada salahnya menjajali dengan serius. Kamu sekarang dengannya? Iya, sahut Grace setengah berbisik. Kenalkan padaku. Goda Sarah. Kamu sudah sangat kenal dengannya. Pungkas Grace. Itu Danis, ya? Bukannya kamu sudah putus sama Danis? Tanya Sarah sedikit ragu. Atau jangan kamu comeback sama Danis. Nih, Sarah mengernyit dahinya. Dia tahu, Danis dan Grace telah berpacaran hampir 2 tahun dan selalu putus nyambung tak jelas. Danis adalah seorang model dan sedikit playboy memang. Beberapa kali membuat masalah dengan Grace karena menjalin affair dengan sesama model. Bukan Danis, sahut Grace. Pacar baru. Sarah merasa benar ketinggalan informasi dari sahabat baiknya ini. Pacar baru. Rasa lama. Tandas Grace setengah bercanda. Maksudnya, Sarah menjadi semakin bingung. Sarah hampir tersedak mendengarnya. Kamu berpacaran dengan Dion.
Sarah bertanya dengan raut surprise. Dion telah berteman baik dengan Grace dan dirinya. Bahkan kalau bisa dibilang, Grace lah yang menjadi comblangnya karena otang di garda depan yang membujuknya untuk mempertimbangkan Dion untuk menjadi pacarnya saat mereka bertiga adalah sahabat baik. Aku dari kemarin ingin memberitahumu. Tapi sepertinya situasinya sedang tidak memungkinkan. Grace terkekeh. Sarah masih melongo tak bisa berkata apa. Apa? Dia benar tidak menyangka Grace akhirnya melabuhkan hatinya pada Dion, mantan pacar sesaat Sarah. Sar, Dion ingin mau berbicara denganmu. Tiba suara Grace terdengar sedikit bimbang. Berbicara denganku. Sarah bengong mendengarnya. Dia merasa tidak siap berbicara dengan laki yang pernah disakitinya karena kelabilannya pada saat di awal pernikahannya dengan Raka. Apakah boleh? Tanya Grace. Oh, iya. Sebenarnya, Sarah tergagap. Halo. Suara khas Dion di seberang telah menggantikan suara Grace. Oh, halo, Yon. Selamat. Ya. Sarah menyambut dengan suara yang dibuat seriang mungkin. Dia tak bisa bohong. Merasa tidak enak jika berbicara dengan Dion. Dia masih merasa bersalah pada laki yang pernah begitu keras mengejar cintanya itu. Terima kasih, Kay. Bahkan Dion tak pernah lupa dengan panggilannya kepada Sarah. Aku dan Grace berencana untuk bertunangan di akhir tahun ini. Kami berdua mengharapkan kehadiranmu dan Raka. Suara Dion terdengar begitu tenang. Tentu saja. Aku pasti yang pertama harus datang. Pokoknya, kabarkan hari dan tanggalnya. Aku dan Raka akan menghadirinya. Sarah merasa benar bahagia. Saat akhirnya Dion memilih Grace untuk menjadi orang yang akan mendampinginya. Dua orang ini adalah orang terdekat dan terbaik yang pernah ada dalam kehidupannya. Terima kasih, Kay. Doakan aku dan Grace segera bisa membawa hubungan kami ke gerbang pernikahan. Dion terkekeh. Tentu saja, Yon. Aku adalah orang yang paling bahagia mendengarnya. Doaku kalian akan berbahagia selalu. Pokoknya aku berdoa semua yang terbaik untuk kalian berdua. Sambut Sarah dengan riang. Oke. Ini hampir sampai rumah Grace. Doakan calon mertuaku itu tidak segalak biasanya. Ya. Dion berucap sambil tertawa. Ih. Tante Riana orang yang paling baik. Mana pernah galak. Sarah menyambut selorohan Dion dengan tawa. Tapi dia suka galak kalau ketemu denganku. Ceramahnya panjang dan lebar. Sahut Dion. Membuat Sarah semakin tergelak. Ya, sudah. Ini Grace. Halo, Sar. Sekarang di seberang suara Grace kembali. Selamat. Ya Grace, selamat. Pokoknya, kalian berdua the best. Sarah benar tak bisa mengungkapkan kebahagiaannya untuk pasangan sahabat baiknya itu. Set, makasih ya. Sar, sudah dulu. Ya, nanti ku telpon lagi. Bye Sar. Bye Grace. Sahut Sarah sebelum panggilan itu terputus. Sarah masih terpaku menatap handphonenya. Dia benar terharu. Sungguh dia selalu menganggap Dion adalah orang yang baik. Teman yang baik buatnya. Terasa menyenangkan saat akhirnya Dion menyadari jodoh terbaik yang sungguh mengerti dirinya adalah Grace. Orang yang selalu ada di hampir semua musim hidupnya. Sarah melirik ke jam dinding. Dia hampir setengah jam ternyata ngobrol di telepon dengan Grace dan Dion. Wajah Rae membuatnya teringat kalau Jen belum kembali membawa bayi kesayangannya itu. Sebelum Sarah memencet nomor kontak Jen, tiba Jen masuk menerjang pintu dengan raut merah padam. Nafasnya terengah-engah. Mam, Jen berteriak sambil mengatur nafasnya. Dia seperti baru saja dikejar hantu. Kenapa denganmu? Jen. Sarah berdiri tegak di depan meja kerjanya. Bingung menatap Jen. Mam, dia memaksa mengambil Rae dariku. Jen menunjuk ke arah pintu. Dia siapa? Sarah mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Di mana sesaat kemudian pintu ruangan terbuka lebar dan di sana berdiri seseorang yang membuat Sarah terbeliak dengan tegang.
Kenapa denganmu? Jen. Sarah berdiri tegak di depan meja kerjanya, bingung menatap Jen. Mam, dia memaksa mengambil Rae dariku. Jen menunjuk ke arah pintu. Dia siapa? Sarah mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Di mana sesaat kemudian pintu ruangan Rae terbuka lebar dan di sana berdiri seseorang yang membuat Sarah terbeliak dengan tegang. Mama, Sarah terpana. Tangannya mengepal seperti patung dengan mata yang melotot tak berkedip pada bayinya yang tampak sedang bergerak. Gerak tak nyaman. Halo, sayang. Apa kabarmu? Mamanya menyeringai. Sambil menggoyang Rae yang berada di dalam gendongannya. Senang sekali bisa melihatmu lagi, Sarah. Matanya yang berbinar itu sedikit melirik kepada Sarah lalu berpindah menatap baby Rae yang menggerak. Gerak kaki tangannya dengan gelisah itu. Lihat, nenek datang untuk menjengukmu. Sayang, ini nenekmu. Ini nenek yang sangat merindukanmu. Nada suaranya seperti ejekan. Mama. Sarah memetar mejanya dengan tegang. Dia maju mendekat hendak mengambil Rae yang mulai merengek. Set, lihat dia begitu senang dalam genggaman neneknya. Dia juga sedang merindukan neneknya. Mama angkatnya itu mundur selangkah. Menghindari Sarah. Matanya berbinar aneh. Membuat Sarah gemetar karena mencemaskan Rae. Mama, berikan Rae padaku. Pinta Sarah. Suaranya bergetaran. Hei, kenapa wajahmu setegang itu Sarah? Aku ini mamamu. Nenek dari anakmu. Kenapa matamu melotot begitu seperti baru saja melihat hantu? Cibir mamanya. Mama, kumohon. Sarah mengulurkan tangannya pada mamanya. Sementara Rae mulai menangis. Mama, bolehkah aku memegang keponakanku juga? Tiba Sally muncul di belakang sang mama. Sarah terkesiap melihat Sally yang tiba saja berada di sana. Sayang, cobalah pegang dia. Kamu pasti menyukainya. Dia sangat mirip dengan kakakmu yang merasa dirinya cantik itu. Benar menggemaskan. Mama menyerahkan baby Rae kepada Sally. Tangisan Rae semakin menjadi ketika sudah berpindah ke gendongan Sally. Cuup, Kap, sayang. Ini tante. Sayang. Jangan menangis. Sally ngayunkan Rae seolah ingin menenangkan bayi yang sedang menangis itu. Tapi pias wajahnya terlihat ironis dengan kalimat yang dilontarkan dari mulutnya. Bersambung dulu ya teman-teman.